jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita masih sedang membahas tema kita yang sangat bagus sekali, yaitu selamat datang Ramadan. Masya Allah. Nah, ini sebelum kita lanjut ke tausiah berikutnya nih Ustadz. Ini ada salah satu video, ini menarik sekali. Langsung aja kita lihat, anak SD meminta maaf sebelum menyambut Ramadan. Masya Allah. Bagus, bagus. Masya Allah ya, luar biasa. Bahkan dari sejak dini sudah dibiasakan ya bermaaf-maafan. Masya Allah. Nah Ustadz, ini kan kita juga sering ya Ustadz Maulana ya, pastinya bermaaf-maafan ya. Bahkan bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi Lebaran pun kita juga melakukan silaturahmi gitu. Nah tapi katanya nih, kalau kita masih punya salah sama orang lain, nah nanti puasa kita tuh akan terganggu. Kita jadi resah dan puasa kita juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini apakah benar jika kita masih mempunyai kesalahan terhadap orang lain, maka ibadah puasa kita nantinya tidak akan diterima? Silakan Ustadz Maulana. Bismillahirrahmanirrahim. Buat Indonesia bagian tengah dan timur yang baru bergabung di Islam Itu Indah, karena memang tayangan lokal dulu baru tayangan nasional. Selamat bergabung dan alhamdulillah hari ini kita bahas tentang bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan. Dan insya Allah sidang isbak ntar malam sesuai anjuran dari pemerintah. Dalam hal ini Pak Menteri Agama kemarin sudah menyampaikan bahwa malam hari ini sidang isbak. Mudah-mudahan insya Allah malam ini maghrib, karena Ramadan itu datangnya maghrib. Sekali lagi pergantian kita itu menggunakan kalender Hijriah itu menggunakan perputaran bulan. Jadi penentuannya ntar malam maghrib. Kalau kalender Masehi itu menggunakan perputaran matahari, berarti jam 00. Kalau begitu malam inilah persiapannya. Pertanyaannya, ada 3 manusia yang ditolak Ramadan. Nah ini nih, saya salut dengan pertanyaannya dari Natasha Rizky tadi. Gimana nih, apakah orang yang tidak terganggu ibadahnya? Sekali terganggu ibadahnya, kenapa? Ingat, ketika marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Kenapa kata selamat datang? Artinya dia yang datang, Ramadan yang datang. Kalau haji, labbaik Allahumma labbaik, aku datang memenuhi panggilanmu. Berarti kita jadi tamu. Kali ini Ramadan jadi tamu. Pertanyaannya, tamu itu mau datang nggak sama kita? Iya benar. Mau datang ke rumah kita. Memangnya rumahnya di mana? Di hati kita. Ini yang menyebabkan Ramadan ini menolak 3 golongan manusia. Yang pertama, anak yang durhaka kepada orang tua. Maksudnya gimana Ustadz? Ini makanya sebaiknya anak-anak mendatangi orang tua. Kalau sekarang kan kita tidak mungkin balik ya. Telepon orang tua minta maaf. Kenapa? Karena dikhawatirkan engkau ditolak Ramadan. Ya, makanya banyak yang lemes puasanya, tidak semangat ibadahnya. Karena kemungkinan Ramadan hanya nengok. Ada tamu cuma ada di depan pagar. Siapa itu? Halo? Pedagang. Nah, ada tamu yang sampai masuk ke dalam pagar karena dia lagi nyatat listrik. Ya. Tapi ada tamu yang masuk sampai ruang tamu. Siapa itu tamu itu? Ya tamu-tamu yang datang ya sales dan sebagainya. Ya. Tapi ada yang tamu mau nginap di rumah kita. Wah, bahagianya kita. Dan nginapnya selama sebulan. Nggak nanggung-nanggung nih. Makanya di 10 terakhir nanti kita akan sedih karena tamunya mau pulang. Mau pergi. Nah inilah yang harus kita siapkan. Makanya bagus tema hari ini. Tepat banget menyambut Ramadan. Karena tinggal menghitung jam. Kalau sekarang jam berapa? Jam 6 ya? Jam 6 berarti jam 6 berikutnya berarti 6 jam lagi loh. 12 jam terbalik. 12 jam lagi dong. Berarti tinggal kita menghitung jam. Ya Allah ya Karim. Yang kedua, yang ditolak Ramadan adalah istri yang belum minta maaf sama suami. Aduh, kok ngeliat ke sini sih? Maaf, ini suami. Oh ya juga sih. Jadi istri, kenapa istri yang minta maaf kepada suami? Karena tidak ada suami yang berdosa sama istri. Oh gitu. Yang ada zolim, di atasnya dosa maksudnya. Lebih parah lagi. Langsung gak terima ya. Lebih parah. Jadi istri yang minta maaf. Nah, yang ketiga, siapa yang ditolak? Muslim yang belum minta maaf kepada muslim lainnya. Harus minta maaf. Kenapa? Jangankan Ramadan, Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar semua doa dia ijabah kecuali orang yang memutuskan silaturahmi. Kecuali
orang yang memutuskan silaturahmi. Bahkan ketika Nabi naik mimbar kata amin, 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 amin. 3 kali Nabi berkata amin. Ternyata yang disebut di sini adalah orang yang belum bermaafan sebelum masuk Ramadannya. Makanya ibadah Ramadannya dikhawatirkan. Iya benar. Karena kita kadang juga nggak tahu ya Ustadz, mungkin kita Ya. khilaf, kita nggak nyadar kalau kita harus melakukan kesalahan minta ya. maaf. Makanya pentingnya di sini sebelum masuk Ramadan, saya selalu tadi tayangan tadi anak-anak SD salam-salaman. Saya rasa itu sebelum Tayangan tahun lalu kayaknya. Karena kalau tahun ini tidak mungkin karena anak-anak pada sekolah. libur. Enggak, sekolah di rumah ya. Jadi gitu. Saling memaafkan. Kalau di Makassar ada tradisi suruh baca. Membawa makanan ke tetangga-tetangga, undang orang, kumpul-kumpul minta maaf, itu bagus, bagus. Kantor-kantor permaafan sebelum masuk Ramadan itu mantap, supaya ibadah kita lancar. Ya benar. Jadi sekali lagi ya Ustadz, yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang berdosa ini mungkin orang-orang yang mungkin punya kesalahan-kesalahan terhadap orang tua terutama Ya, tadi orang ya. tua. Anaknya durhaka, istri yang durhaka, mungkin masih ada selek sama suami, belum ada masalah yang Udah minta diselesaikan, maaf. mungkin belum. Harus. Ya udah. 12 jam lagi loh. Ya udah pulang dari sini minta maaf ya. Banyak dosa sih. Iya, iya. Ya, terus yang ketiga adalah harus minta maaf sesama muslim. Karena kita mungkin selama ini suka bertemu sama teman-teman kita, ada khilaf yang mungkin kita lakukan, kita nggak tahu ya Ustadz ya. Bismillah, mudah-mudahan kita lega nih puasanya karena udah minta maaf sama-sama ya. Ya, ini selanjutnya ada tayangan berikutnya. Ini Ustadz Faris. Jadi ada anak yang berpuasa full. Nah, nantinya akan dikasih hadiah. Anaknya Pak di situ kayaknya. Ayo kita lihat. Masya Allah, silakan. Kasihan pulang sekolah. Panas ya. Puasa gak? Nggak ngamuk-ngamuk lagi. Biasanya suka ngamuk-ngamuk, lapar-lapar. Nggak? Kuat sekarang ya? Tadi kan minum air. Kalau puasanya full, dapat uang berapa? 200 sama? Terus perak? 1.000. 1.000. Kalau misalnya batal sehari? Betul, sehari dikurangi 6.000. Masya Allah, luar biasa ya. Masya Allah. Nah Ustadz Faris, ini kebetulan nih anak Aceh juga baru mau mulai puasa nih tahun ini Ustadz Faris, lagi belajar. Nah ini kan dalam menyambut bulan Ramadan ini banyak sekali ya ibu-ibu yang masih mau mengajak anaknya untuk belajar berpuasa. Nah cuman kadang-kadang kan pastinya diiming-imingin hadiah. Kalau misalnya puasa setengah hari dulu deh nanti dikasih hadiah. Nah ini sebenarnya boleh gak sih Ustadz kita mengajarkan puasa kepada anak-anak kita tapi ada iming-iming hadiahnya. Nah ini bagaimana nih Ustadz Faris, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga anak saya nggak nonton ini, nanti dia minta hadiah. Nah itu dia. Baik, orang mukmin ini selalu melihat kebaikan dari setiap musibah. Hari ini, ketika dunia sedang dilanda ketakutan dan orang-orang tinggal di rumah, kita melihat satu hikmah yang luar biasa, bahwa entah kapan lagi Ramadan akan datang dan kita berkumpul sekeluarga seakrab sekarang. Ini indah sekali. Ramadan ini adalah momentum untuk sama-sama berada di atas arus ketaatan yang sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu cara Allah memanggil rahmatnya. Cara kita memanggil rahmat Allah. Karena kalau ketaatan dilakukan secara bersama-sama, rahmat Allah akan diturunkan kepada keluarga itu. Jadi bagaimana kita melatih anak, termasuk puasa, ini hal yang sangat baik sekali. Rasulullah SAW pada bulan Ramadan secara khusus mengajak keluarganya untuk melakukan ketaatan. Disebutkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, "Idza dakhala al-ashrul awakhir", apabila Rasulullah SAW masuk kepada, karena Rasulullah idza dakhala al-ashr, Rasulullah SAW apabila masuk ke 10 malam terakhir bulan Ramadan, disebutkan aiqadha ahlah. Salah satunya adalah dia Rasulullah SAW membangunkan keluarganya untuk ikut salat. Kenapa? Karena ketaatan yang dilakukan bersama-sama ini adalah kesempatan untuk berjamaah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita memberikan iming-iming ya, uang itu hanya sebagai motivasi baik sekali. Tapi kita harus sampaikan beberapa hal, kita harus perhatikan beberapa hal dalam hal ini. Pertama, ajarkan kepada anak nilai-nilai ketulusan itu sejak mereka masih kecil. Bahwa ada target yang lebih besar daripada uang yang kita berikan itu. Itu yang pertama.
bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk cintanya kepada kita, Allah syariatkan bulan puasa ini. Allah syariatkan Ramadan ini kepada kita. Ini yang pertama. Agar apa? Agar setelah dia dewasa nanti visinya tetap jauh kepada akhirat. Yang kedua, tidak boleh memaksakan anak sebelum kemampuannya. Para ulama, ada ulama yang menyampaikan bahwa tidak boleh anak disuruh puasa full Ramadan sebelum 10 tahun. Sampai begitu. Kenapa? Karena ini bagian dari sunnatut tadarruj dalam syariat. Sunnah hukum kebertahapan. Jadi bagaimana menerapkan syariat ini secara bertahap. Karena bisa jadi anak trauma nanti, dia jadi tidak suka Ramadan. Ini lebih buruk lagi. Jadi bertahap kita tahu umurnya. Kapan dia puasa sampai jam 1 siang, jam 12 siang, jam 10 siang. Itu kenapa? Karena untuk melatih mereka. Jadi semangatnya adalah semangat kita melakukan ketaatan secara bersama-sama. Ini baik sekali. Dan kesempatan tahun ini adalah kesempatan yang mungkin tidak mungkin datang lagi, yang tidak mungkin saja tidak akan datang lagi dalam kehidupan kita. Kesempatan untuk ayah bagaimana menjadi pemimpin yang baik, mengajak anak-anaknya untuk selamat di dunia dan akhirat. Karena secanggih apapun teori parenting tentang bagaimana mendidik anak, di dalam Islam itu sederhana sekali. Berhasil apa tidak seorang ayah dalam mendidik anak dilihat dari seberapa berhasil dia dapat menjauhkan anak-anaknya dari peluang-peluang untuk masuk masuk neraka. Allah berfirman, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka segala keluarga, setiap keluarga yang dapat membuat anaknya sukses di dunia, menguasai banyak bidang ilmu dan keterampilan di dunia, tapi itu tidak menjauhkan anaknya dari neraka, maka itu adalah keluarga yang gagal. Maka itu adalah orang tua yang gagal. Tidak apa-apa. Anak ketika kecil, dia mungkin akan sulit untuk memahami hal-hal yang di luar batas nalar mereka. Maka diberi semangat itu dulu, agar mereka punya kekuatan lebih, motivasi lebih dalam berpuasa. Tapi penanaman akidah, keikhlasan, dan memperhatikan hal-hal yang sifatnya bertahap tadi, ini penting kita perhatikan agar tidak menimbulkan trauma, agar tidak menimbulkan anak yang juga memiliki jiwa materialistik. Ini yang perlu kita perhatikan. Jadi mungkin di sini kesempatan kita juga ya Ustadz ya untuk mengenalkan Allah kepada anak-anak kita juga ya. Benar sekali. Masya Allah. Karena puasa ini kan ibadah diam-diam itu. Masya Allah. Seorang ya, bisa benar. melakukan batal puasa sendiri bisa. Iya benar. Baik. Nah ini sekali lagi jamaah nih luar biasa. Tadi kata-kata Ustadz Faris, melakukan ketaatan secara berjamaah nih. Masya Allah Saya ya. mau tanya. Kenapa yang masih nih? muda di antara kita kan Aca yang paling masih muda. Oh, iya. Waktu masih kecil diiming-iming nggak waktu puasa? Enggak sih Ustadz. Mulai kapan Pul? Full itu mulai kelas 6 SD. Kelas 5 apa kelas Masya 6 Allah. gitu. Berapa Iya. kali buka sembunyi-sembunyi diem-diem? Kayaknya nggak Batalin puasa terhitung sendiri. itu. Nggak terhitung. Kayaknya nggak terhitung itu Ustadz, Masya Allah. Ya sekali lagi ya jamaah mudah-mudahan kita bisa menanamkan ajaran-ajaran Islam yang baik kepada anak-anak kita untuk berlatih. Jadi sebenarnya nggak apa-apa tadi kata Ustadz Faris asal tetap mengenalkan Allah juga dan ketulusan kepada mereka. Ya. Nah Ustadz Syam ini langsung aja ya jangan lupa untuk jawab pertanyaan Iya, aja. iya, Jadi iya, apa iya, aja iya. sih tadi hal yang harus dipersiapkan nih sebelum memasuki bulan Ramadan? Silakan. Masya Allah, 3 hal yang kita siapkan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Menyambung pertanyaan tadi kami ke Aca, berapa kali buka puasa diem-diem. Karena ternyata yang paling penting ketika mau berpuasa tuh selain iman adalah ilmu daripada seseorang. Ilmu mengetahui bagaimana bulan Ramadan ini adalah Allah turunkan untuk kita, Allah berikan kepada kita sebagai sesuatu yang akan membakar dosa-dosa kita. Sesuatu yang memberikan kita kesempatan untuk masuk surga, sesuatu yang sangat ditunggu-tunggu oleh para salafus saleh, oleh para sahabat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sebuah kisah. Dahulu ada seorang daripada kalangan Bani Israel, dia hidup selama 1000 tahun dan selama 1000 tahun umurnya dia tidak pernah bermaksiat satu kali pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para sahabat, bagaimana bisa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, memang 1000 tahun dia tidak pernah melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sahabat, bukan masalah enggak pernah maksiatnya. Insya Allah kami beriman, kami ada di dekatmu. Kalau masalah menahan diri dari maksiat, insya Allah kami juga akan mencobanya Rasulullah. Tapi ya Rasulullah, umur 1000 tahun itu loh,
1000 tahun mereka sedangkan kami cuma 60 tahun. Maka kata para sahabat, ini enggak adil. Dia diberikan umur 1000 tahun, lalu targetnya adalah surga. Sedangkan kami diberi umur cuma 60 tahun, targetnya juga adalah surga. Seorang anak diminta untuk mengerjakan selesai jam segini, cuma dikasih durasi waktu 50 menit untuk mengerjakan satu tugas, lalu harus kumpul jam segini. Sedangkan satu anak dikasih waktu 1 bulan untuk mengerjakan tugas tersebut dan tugasnya sama. Dan targetnya sama. Maka kata sahabat, bagaimana, di mana letak keadilan Allah Subhanahu wa taala? Kami mampu menahan diri dari maksiat, tapi untuk hidup 1000 tahun kami terlalu lama, nggak mungkin sampai ke sana ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu Allah memberikan kepada kalian semua ada yang namanya khairum min alfi syahr. Ada 1 malam di 1 bulan. Mana malam itu ya Rasulullah? Pada malam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadannya kapannya itu ya Rasulullah? Pada malam-malam ganjil. Bisa spesifik lagi enggak? Ganjil kan banyak kata para sahabat. Ada 1, 2, 3, 5, 7. Bisa lebih spesifik lagi enggak ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bisa 10 malam terakhir. 10 malam terakhir ganjil. Berarti 21, 23, 25, 27, 29. Kata para sahabat, ya Rasulullah bisa spesifik lagi enggak? Boleh enggak dikasih tahu aja malam itu kapan tepatnya tanggalnya? Maka kata Rasulullah, tunggu dulu ya, saya tanya Jibril. Maka pada saat itu di Masjid Nabawi mereka berkumpul menunggu kedatangan Rasulullah yang sedang mengobrol dengan Jibril, berbicara dengan Jibril. Maka diberitahukan pada saat itu, maka Rasulullah kembali ke tempat duduknya, kembali ke masjid. Para sahabat tidak sadar bahwa Rasulullah sudah datang. Tidak sadar para sahabat bahwa Rasulullah SAW sudah datang ke tempat duduknya, mereka lagi asik ngobrol. Contoh, misalnya ada lagi kajian, penceramahnya keluar bentar ya ke toilet ya. Pasti jamaah ngobrol apa segala macam, dan ustadznya udah masuk ke dalam, mereka belum sadar bahwa Rasulullah SAW udah masuk ke dalam, mereka masih asik ngobrol. Maka ditanya, sebenarnya tadi Jibril mau mengatakan jawabannya kapan malam Lailatul Qadar itu, tapi karena Jibril tersinggung, Rasulullah ada di sini, kalian masih ngobrol di belakang, maka nggak dikasih tahu sama Rasulullah. Dan ini kata baginda Nabi, iltamisuha. Kalau gitu ambil semuanya itu di malam bulan suci Ramadan. Nah, ilmu yang paling penting. Kalau kita udah tahu begini kan, nggak mungkin mau puasanya bolong-bolong. Tahu nih, wah keutamaannya luar biasa. Maka ilmu yang pertama, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang yang paling takut kepada Allah itu, yang besar rasa takutnya kepada Allah adalah yang ada ilmunya. Jadi ilmu yang paling penting. Yang kedua tentu saja iman yang ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan karena iman, ngapain orang mau berlapar-lapar, berhaus-haus? Karena kalau ada ilmu tidak ada iman, mereka akan mengatakan, kalau kita nggak makan kan menurunkan imun, kalau kita nggak minum kan menurunkan imun, bagaimana kita mau puasa? Ini membuat kita sekarang lagi pandemi, lebih baik kita tidak puasa. Tahun ini puasa ditiadakan dulu. Wah, jangan sampai seperti itu. Maka pentingnya ada ilmu, tapi lebih penting lagi ada keimanan dalam diri seseorang. Yang ketiga, kalau memang mau meningkatkan imun, maka persiapkan fisik kita. Baginda Nabi beristirahat, berpuasa ketika sudah mau masuk bulan suci Ramadan. Fisik. Ya, jadi sekali lagi Ustadz Syam, ini iman, ilmu, dan fisik ya. Jadi kita juga harus tahu nih, jangan hanya mengerjakan saja, tapi kita tidak tahu apa yang kita kerjakan. Betul. Jadi karena apa kita kerjakan dan untuk siapa kita kerjakan. Masya Allah. Terima kasih banyak ilmunya Ustadz Syam. Nah, Ustadz Maulana. Iya. Semangat ya Ustadz. Ya. Ini kalau udah bahas bulan Ramadan semuanya pasti semangat. Ini kan katanya kita kalau menyambut bulan Ramadan itu harus menjalankan 7 amalan penting. Jadi ini 7. Saat bulan Ramadan nih kali ini Ustadz. Saat awal. Ya. Jadi malam ini ada beberapa yang akan kita lakukan malam hari ini. Ada 7. Mau tahu? Mau. Apa tuh Ustadz? Siapkan catatannya. Ntar kita bahas. Oh jadi nggak sekarang ya, Jangan digantung dulu. lagi, Masya Allah. Ya udah jamaah Islam itu indah, jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah Alhamdulillah.